Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan melakukan praktikum faktor-faktor radioreaksi dengan metode virtual lab yang beranggotakan saya sendiri Sampaikan Sabda Zebua dan saya Anas Aprila. Saya Rafika Lubis, dan saya Tiara Aini, dan saya Rena Fazulanda. Halo teman-teman semuanya, jadi hari ini saya akan mencoba praktikum virtual lab menggunakan PET simulation dengan materi laju reaksi. Nah, di sini topiknya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Untuk percobaan pertama, kita mulai dengan faktor konsentrasi terlebih dahulu. Pertama, kita bisa pilih reaksi dengan desain sendiri. Kita bisa mengatur energi potensialnya. Lalu kita masukkan konsentrasi reaktan yaitu 5. Lalu kita bisa atur energi rata-rata total sama dengan energi potensial atau lebih besar dari energi potensial. Nah, di sini saya buat sama dengan energi potensial. Nah, selanjutnya kita pilih pilihan grafiknya yaitu garis dan tampilkan ikatan serta tampilkan stopwatch. Nah, sebelum memulai percobaan, nantinya jumlah molekulnya akan ada di sini, jumlah produk yang terbentuk akan ada di sini. Nantinya jika jumlah reaktan berkurang 1, maka produk akan terbentuk 1. Maka disitulah kita akan berhak untuk memberhentikan stopwatch-nya, karena itulah laju reaksi ketika dia membentuk sebuah produk. Nah, langsung saja kita mulai percobaan dan pencet start. Tunggu 5 menjadi 4 dan produknya menjadi 1. Oke, sudah. Maka waktu yang didapatkan adalah 239 detik. Saya catat terlebih dahulu. 239 detik. Kita lanjut ke variasi konsentrasi yang kedua, yaitu 15. Kita reset terlebih dahulu, lalu kita mulai lagi percobaan dan klik start kembali. Kita tunggu sampai terbentuk produk 1 dan reaktannya berkurang 1. Nah, sudah. Waktunya adalah 21 detik. Maka kita akan catat terlebih dahulu. Lalu untuk variasi konsentrasi yang ketiga yaitu 25. Kita mulai kembali dan kita klik start kembali. Nah, itu sudah langsung menjadi produk di waktu 6 detik. Langsung kita catat. Nah, berdasarkan variasi konsentrasi tadi, semakin banyak konsentrasi yang kita masukkan ke reaktannya, maka laju reaksi akan semakin cepat. Itulah praktikum mengenai konsentrasi. Selanjutnya kita akan lanjut ke faktor suhu. Nah, pada faktor suhu, kita akan
memvariasikan suhunya, yaitu agak dingin, sedang, dan panas, karena tidak ada patokan angka dalam suhu di sini. Jadi kita pilih reaksi dengan desain sendiri, kita bisa mengatur energi potensialnya berapa, dan konsentrasinya adalah tetap, kita akan pakai konsentrasi 10 sampai akhir nanti. Nah, untuk suhu yang pertama, saya akan taruh di agak dingin, atau energi rata-rata totalnya lebih besar sedikit dari energi potensialnya. Lalu kita pilih grafiknya, yaitu garis, dan tampilkan ikatan serta tampilkan stopwatch. Nah, nanti sama seperti tadi, jika sudah terbentuk satu produk di sini, maka kita akan memberhentikan stopwatch-nya. Nah, di sini langsung saja untuk variasi suhu yang pertama. Itu sudah di waktu 32 detik. Kita catat terlebih dahulu. 32 detik. Untuk variasi suhu yang kedua, yaitu saya akan memvariasikan dia di tengah-tengah. Nah, kita reset terlebih dahulu. Lalu kita akan mulai lagi percobaannya dan klik start. Tunggu dia sampai 9. Oke, dia menjadi 9 dalam detik ke-7. Kita catat. Lalu kita lanjut ke variasi suhu yang terakhir, yaitu agak panas. Lalu kita reset. Kita mulai lagi dan kita start. Oke, itu sudah di detik ke-4. Maka kita catat. Nah, berdasarkan praktikum pengaruh suhu tadi, setelah kita variasikan tiga jenis suhu, maka semakin tinggi atau semakin panas suhu yang kita masukkan, maka laju reaksi akan semakin cepat. Terbukti bahwa detik stopwatch tadi semakin cepat ketika suhunya semakin ke kanan atau semakin panas. Jadi jika suhunya tinggi, maka laju reaksi akan semakin cepat. Nah, segini dulu praktikum tentang konsentrasi dan suhu. Untuk selanjutnya akan melakukan praktikum tentang luas permukaan. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke praktikum faktor luas permukaan. Yang pertama, kita masuk dulu ke tab tumbukan tunggal. Lalu, di sini ada pilihan peluncuran, kita pilih tembakan lurus, dan pilih reaksi pertama, yaitu kuning dengan ungu. Kita bisa memilih tampilan pemisahan dan juga tampilan energi. Lalu kita pilih molekul, kita akan menggunakan kedua molekul, tapi untuk sekarang kita menggunakan yang besar terlebih dahulu. Setelah itu kita menyiapkan stopwatch sendiri, bisa dari HP ataupun yang lainnya. Karena di tab tumbukan tunggal ini tidak ada stopwatch-nya. Nah, ketika sudah disiapkan, kita bisa langsung memulai praktikum dengan cara tarik knop merah sampai habis. Lalu lepaskan bersamaan dengan kita memulai stopwatch. Nah, ketika si kuning sudah berikatan dengan molekul yang berwarna ungu,
maka itu sudah bisa dikatakan dia terbentuk produk pertama. Dan kita bisa menghentikan stopwatch pada saat tersebut. Nah, sudah, kita bisa stop stopwatch-nya. Mereka terbentuk produk baru di menit kedua detik ke-36. Artinya 156 detik. Setelah itu catat waktu yang telah dihasilkan tadi. Lalu kita ulangi dengan menggunakan molekul yang kecil. Selanjutnya, bisa kita pilih play dan tarik knob merah sampai habis, lalu lepaskan bersamaan dengan kita memulai stopwatch. Nah, dia sudah berikatan di detik ke-15. Lalu dicatat lagi waktu yang dihasilkan tersebut. Nah, ketika sudah, analisis dan simpulkan sesuai dengan teori laju reaksi. Nah, berdasarkan praktikum kita tadi, jika menggunakan molekul yang besar, laju reaksi akan berjalan dengan waktu yang cukup lama atau dia membentuk produk dalam waktu yang lama. Sedangkan jika kita menggunakan molekul yang kecil, laju reaksi akan semakin cepat. Terbukti dengan produk pertama yang dihasilkan itu cepat dalam waktu 14 detik. Jadi, semakin kecil luas permukaan dari molekul, maka semakin cepat laju reaksi. Sebaliknya, jika ukuran molekul semakin besar atau luas permukaannya semakin besar, maka laju reaksi akan lambat. Nah, mungkin sudah selesai praktikum kita pada hari ini. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa.